Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Amin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala al mu'allifu hadzal kitab wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain. Al-Fatihah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para jamaah, bapak-bapak dan saudara Masjid As-Salam, guru kita yang mulia Infillah Ustaz Ridwan, semoga sehat selalu, panjang umur, para bapak haji dan para tokoh-tokoh yang lainnya tidak saya sebutkan namun tidak mengurangi hormat takzim saya. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini seperti biasanya saya bisa hadir, kumpul, bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita, niat kita menjadi nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat salam semoga terlimpahkan selalu pada junjungan alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita dapat syafaatnya di yaumil kiamah. Jamaah yang bukan Allah Subhanahu wa taala, tentunya hadir kumpul kita di masjid yang mulia ini berangkat dari niat-niat baik kita. Karena tujuan kita ingin memperoleh kebaikan yang sempurna dari Allah berupa tambahan-tambahan nikmat. Itu yang disebut dengan ziyadatul khair, atau istilah lain adalah barokah. Barokah sama berkat beda ya. Berkah sama berkat beda. Kalau kita pulang tahlil ada yang kita tenteng, itu namanya berkat. Az-ziyadah, ad-darajah, as-sa'adah, as-salamah. Berkah itu bertambahnya kebaikan, bertambahnya derajat, bertambahnya kebahagiaan dan keselamatan. Alamatnya apa? Al-istimrarul khair min alamatil barakah. Orang yang senang dengan yang baik-baik, gemar dengan yang baik-baik, konsisten dengan kebaikan, min alamatil barakah. Tanda orang itu dapat berkah. Ketika kita mampu mengamalkan segala apa yang diperintah Allah, meninggalkan segala apa yang dilarang Allah, Allah bimbing kita, Allah arahkan kita, Allah berikan kita kemudahan, keringanan melaksanakan ketaatan itu, berarti ciri kita dapat berkah. Saat orang lain mungkin berat, itu. Ada orang kalau bicara ibadah
sholat ke masjid itu kaki kayak dirantai, awak kayak manggul batu, bener ya? Tapi kalau bicara maksiat mah gampang aja tuh. Buat yang ibadah yang baik-baik berat. Subuh jamaah itu berat. Ya, sholat malam qiyamul lail itu berat. Taklim, berangkat dari rumah ke majlis, ke masjid itu berat. Alhamdulillah, saat kita mampu, enak, enteng, ringan, min alamatil barokah. Berarti Allah sedang ngebimbing kita untuk dapat kebaikan yang sempurna. Ziyadatul khair, itu yang namanya berkah. Jadi berkah sama berkat beda. Saya kalau ngisi misalkan di acara takziah 40, 100 haul itu suka ngomong sama tuan rumah. Kalau di kampung saya itu biasanya pada bikin besek tuan rumah, ya pada bikin berkat. Saya ngomong, saya mah nggak usah, ya saya yang begituan saya kurang suka. Saya nitip buat anak aja 4 begitu. Anak saya 4. Lebih banyakan saya kalau gitu. Orang yang demikian itu istimrarul khair itu nanti akan dapat 2 pangkat, 2 maqamat, 2 kemuliaan. Yang kata ulama Imam Yahya bin Mu'az di dalam makolahnya, di makalah yang ke-7 di kitab Nasaihul Ibad ini, beliau mengatakan An Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu ma asallaha karim. Jadi manusia ini ketika dia sudah istiqomah benar, ya, mau benar, mau hijrah, mau jadi orang baik. Orang baik itu orang soleh. Allahumma ja'alna minas solehin. Doa wudu itu ya. Allahumma ja'alni min ibadikas solehin. Apa itu soleh, Pak? Soleh itu, Pak? Hah? Soleh itu hubungan sama Allah baik, hubungan sama sesama baik. Ya. Benar sama Allah juga benar sama manusia. Jadi menjalankan hak-hak Allah juga menjalankan sesama manusia. Soleh. Apa yang pertama? Karim. Yang kedua hakim. Jadi 2 sifat ini dinisbatkan pada sifat Allah Subhanahu wa taala. Karim itu ada di Asmaul Husna itu. Apa artinya, Pak? Karim. Ya Allah, ya Karim, ya Azizu, ya Hakim. Karim artinya mulia. Ada manusia yang Allah nisbatkan punya sifat ini. Apa itu mereka? Yang pertama ma'asallaha, orang yang mulia itu, orang yang karim itu, dia itu nggak mau maksiat. Hatinya takut dengan maksiat, takut dengan dosa. Karena pada dasarnya dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa sekarang online. Hatinya selalu online. Muraqabah. Orang yang selalu merasa diawasin oleh Allah. Kapanpun, dimanapun, bagaimanapun. Makanya di Diba itu disebut hatinya Nabi ini qalbuhu la yaghfulu wa la yanam walakin lil khidmati 'ala dawami muraqib. Rasul itu punya hati enggak pernah tidur. Ya, hatinya selalu melek, enggak pernah ghafil, enggak pernah lalai sedetik pun
lupa pada Allah Subhanahu wa taala, selalu online muraqabah. Bahkan ketika Nabi tidur, hatinya masih zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mata lagi melek, hatinya lupa. Bagaimana tidur? Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Allah itu maha tahu, selalu ngintek, selalu ngawasin apa yang kita perbuat. Jadi orang karim itu takut sama masih. Apalagi kata ulama definisinya ai hamidul fi'al. Orang yang akhlaknya ini perbuatannya terpuji. Ucapan sama perbuatannya ini sembabad, Pak. Apa sembabad? Hah? Selaras. Iya. Saya kadang-kadang suka nerjemahinnya suka ribet juga tuh. Ya. Berarti selaras gitu ya. Hamidul fi'al, antara ucapan sama perbuatan selaras. Karena ada orang yang kadang ngomongnya A, artinya B. Perbuatannya A, omongannya B. Ada orang yang kelihatannya benar, kelihatannya alim, tapi perbuatannya orang-orang fajir. Abghadul ibad ilallahi antakuna syabau syabal anbiya. Allah paling benci sama orang yang atributnya kelihatan berpakaian seperti para ulama, alim, tapi perbuatannya perbuatan pendosa. Nah itu yang kadang kita banyak ketipu. Sama jubah 2 lapis, ya, sama udeng-udeng kayak ban Vespa, udah cium tangan bolak-balik kita dah. Belum tentu. Itu kata Nabi itu, di akhir zaman banyak yang model begitu. Belum tentu, Pak. Ya. Orang-orang yang pakaiannya biasa, sederhana, dia tukang kangkung, tukang tempe, lebih soleh dari ustadz. Lebih mulia derajatnya dari kiai. Belum, kita nggak tahu. Jadi dia selaras antara ucapannya, antara perbuatannya. Al-hamidul fi'al. Mana sih jadi hilang mulu ini? Kecil banget. Wa huwa ma yukramu nafsahu bitaqwa. Dia menjaga dirinya dengan cara memuliakan dirinya ini dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak kepengen dia dapat nomor, ya, perhatian mutlak dari manusia. Dia selalu kepengen perhatian dari Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ya takwa. Ya, imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahi, yang perintah dikerjakan, yang larangan ditinggalkan. Makanya konsep agama yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ini ngikutin konsep agamanya Nabi Ibrahim, ya kan? Nah itu kita baca tuh ketika kita takbiratul ihram, kita baca Pak, Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan inni wajhtu wajhiya hanifa wa ma'ana minal musyrikin. Agama Islam itu agama yang hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi status kita sebenarnya Pak itu 2. Ketika nanti kita dikubur, ditanya oleh malaikat, setelah kita ditanya siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya kan, apa agamamu, apa imam kamu, kita ditanya waman abuka, siapa bapamu. Status nabi kita adalah Nabi Muhammad, dan status bapak kita adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Agama yang dibawa hanifan. Hanif itu artinya nggak neko-neko itu, lurus, lempeng, tapi lentur. Itu agama Islam. Lempeng, lurus, tegak, tapi lentur. Qanitun lillah.
wa muti'un bi awamirillah gitu. Jadi kalau bicara ibadah, bicara perintah, itu Nabi Ibrahim itu enggak entar sok gitu. Enggak enti dulu, enggak hitung-hitung gitu. Enggak banyak perhitungan kayak kita, enti dulu. Ya. Kalau bicara perintah Allah, bicara ibadah, itu qanitan udah. Ya tadabbaru, dia buru-buru, cepet-cepet. Kadang-kadang kan kita mau Pak, yang 3 ya. Bayang subuh ini ya baru ki ajan. Entar nungguin komat, entar nungguin ya salam. Udah tulus kebablasan. Ya. Kita ada milik, ada rezeki, tiganya kita bisa ya daftar haji, berangkat haji ataupun umroh enti terus ya. Jadi ibadah itu kalau buat ya Nabi Ibrahim alaihissalam urusannya hanifah, sama kita juga begitu. Harusnya begitu ya. Itulah kita Pak, iman kita ya begitu ya. Kalau ukuran imannya Nabi Ibrahim luar biasa. Tapi ya ketika kita sudah berusaha untuk bisa memuliakan diri kita ini udah bagus. Kenapa? Orang yang mulia di sisi Allah indallahi atqakum. Itu dari nilai ketakwaannya, bukan status sosialnya dan segala macamnya. Makanya kita jaga jangan sampai ya, kita ini melakukan maksiat wal ihtiras anil ma'asi. Kita jaga diri kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna karim definisinya banyak. Karim itu bisa juga artinya dermawan. Karim itu bisa artinya dermawan. Bisa mulia, bisa orang yang pandai menjaga diri dari dosa, bisa orang yang selalu bertakwa kepada Allah. Karim itu artinya dermawan. Jadi dermawan itu punya beberapa tingkatan. Yang pertama as-sakha, yang kedua al-jud, yang ketiga al-karim, yang keempat al-itsar. 4. Sakha itu dermawan. As-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Sakha itu tipikalnya dia itu senang nolong orang, senang ngebantu orang, cuman kadang kudu diminta. Itu dibel sama temannya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong, kita udah lama berteman, udah lama kita CS, ibarat tali mah kayaknya udah mulai kendor, udah mulai mau putus. Ada orang itu cepet supaya tali silaturahmi kita nggak putus banget. Lah bang apa? Ya, kering banget ini. Orang punya beras semata acan-acan. Ya udah kemari. Tuh, CS tuh Pak, teman yang baik tuh gitu. Berapa lo perlunya? Cepet cukup, udah kemari. Ya, kita nangis bareng-bareng. Alhamdulillah. Sakho itu dermawan. Di atasnya sakho ada aljud. Sama aljud juga dermawan, tapi dia lebih peka. Dia jiwanya lebih sensitif. Jadi kalau ngeliat teman susah, mukanya lagi kusut, saudara mukanya lagi murung, itu pengen ngepelin baik bawaannya bang. Pengen ngasih begitu. Tahu ya yang model begini mah paham gua dah. Ya, paling urusannya lagi susah. Di atasnya lagi ada lagi Al-Karim. Nah, ini Karim ini orang ini senang ngebantu orang, nggak pandang bulu siapapun. Ya, nggak pandang bulu. Dia setiap hari itu ya nggak enak kalau nggak bantu orang, nggak nolong orang. Baiknya luar biasa. Tingkatannya udah tingkat yang ketiga. Saya bilangin sama jamaah. Ya, kalau kita lagi enak,
lagi ada milik rezeki, depan rumah kita ada orang lewat, kasih. Ada nenek-nenek lewat, kasih. Ya, kalau kita lagi punya milik, punya rezeki, ada orang lewat, kasih. Orang lewat itu pernah dikasih. Kasih ya. Dan yang terakhir ini karim itu, di atasnya karim itsar. Itsar ini orang yang dermawan, yang sampai dia mengorbankan dirinya demi orang lain. Ini ada satu kisah, Pak, kisah nyata ini. Jadi dulu ada orang yang pengen berangkat haji, dia niat, dia daftar, pas waktunya musim haji, pelunasan, waktunya pelunasan, ya, dia udah disiapin, sama bininya udah disiapin. Sebelum dia berangkat, sebelum dia melunasin, dia silaturahim dulu, Pak, muter-muter keliling kampung, ya, dari gang ke gang, barangkali ada salah, ada khilaf, ya, dia minta maaf. Dia ngeliat ini ada orang cecekeran baik, ya, di tempat sampah. Ini dilihat, diperhatiin, nyari apa ini orang, disamperin. Dikirain mah nyari sampah, nyari rongsok. Ternyata dia ngomong, saya lagi nyari sisa-sisa makanan. Sisa makanan. Kemelap artinya, Pak. Kayak keiris, luar biasa ini orang. Saking susahnya sampai nggak punya makanan. Akhirnya dia tanya banyak, dia nanya di mana rumahnya, sampai dia minta diantar. Itu pas dia tahu langsung ke rumahnya, anaknya banyak, bininya sakit-sakitan, rumahnya sombong, Ustaz. Jadi sebelah kanan ditunjang, sebelah kiri ditunjang, rumahnya tulak pinggang. Orang susah. Ya, kalau bahasa gabusnya disenderin kambing, rubuh itu rumah. Kata dia, nemen amat ini orang. Akhirnya dia nggak tega. Itu duit yang udah disiapin buat ngelunasin haji, dia ambil ke rumahnya. Ya, dia kasih itu pengemis, dia kasih itu orang susah, orang miskin. Ya, ini duit yang saya punya ya sekitaran sekarang mah 35 juta 40 lah. Ya, sekitaran segitu. Ini buat ngebangun rumah, buat ngerapiin, buat beli beras, terserah buat apa. Ikhlas, Pak, redo, Pak. Tidak ada sedikit pun di dalam hatinya ganjelan, ya. Itu dia ngomong pulang sama bininya, apa adanya dia ngomong. Ternyata uang sisa untuk ngelunasin haji habis, gures, tanpa kerana dikasih semua. Itu bininya emang soleha, Ustaz, dijempolin, mantap. Bininya, Bang, mantap, luar biasa. Kalau model bini kita bagaimana kira-kira? Tolol lu, Bang. Ya, tolol, Bang, lu. Emang dipulih minjem separuh sama mertua itu, ya, buat ongkos, sisanya makin dikasih orang, gitu. Itu ikhlas, itu dia ridho, Pak. Akhirnya setelah musim haji selesai, dia punya teman, dia punya kenalan, dia punya sohib yang dekat maupun yang jauh, yang dia temannya itu pada berangkat ke sono, main ke rumah dia. Biasa kalau orang berangkat haji di sono punya kenalan, jadi silaturahmi itu nggak putus. Apalagi yang deket-deket, karena satu kloter atau satu kampung atau satu kecamatan. Kenapa? Dia pada main, dia kaget, lalu ngapa pada main ke rumah gua? Lah kan kita kemarin di sono bareng-bareng, begitu. Kita tawaf bareng, ya. Kita sa'i bareng, kita ke Mina bareng, ke Muzdalifah bareng. Itu dia kaget, Pak. Kalau bahasa gabusnya ngungun, nggak sampai, ya, kepikiran ke situ. Akhirnya ketika dia malamnya tidur, dia terlelap, dikasih mimpi. Ya, mimpi itu ada 3 di dalam kitab Tafsirul Aqlam. Ada mimpi yang datangnya dari Allah,
ada yang mimpi datangnya dari jin, dari setan, ada yang mimpi datangnya dari angan-angan. Bapak sebelum tidur mikirin janda, itu ke bawah ke tidur itu. Mimpiin dia itu. Allah Subhanahu wa taala tasabuhkan malaikat yang menyerupai dia, yang membadalkan dia haji di Mekah. Ya. Jadi syariatnya orang ini enggak haji. Syariatnya bukan haji, syariatnya belum haji, tapi hakikatnya dia sudah mendapatkan pangkat haji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kedermawanannya. Kadang-kadang kita bingung, orang udah haji masih pelit baik. Ada Pak, udah haji masih pelit. Ya. Jadi kemuliaan inilah yang Allah Subhanahu wa taala ya kasih karena kedermawanannya. Makanya kata Nabi, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minanas, qaribun minajannah. Pantas nanti dalam riwayat orang kaya itu masuk surganya duluan. Jadi kenapa Pak di kita itu, di Indonesia itu orang itu lebih terpatri rukun Islam yang kelima. Ya. Lebih terpatri kepada rukun Islam yang kelima. Kalau ibarat rumah ya syahadat pondasi, sholat ya tiang, zakat ya dinding, puasa jendela, haji atap. Dia nggak urus syahadatnya, dia nggak urus sholatnya, dia nggak urus zakatnya. Yang penting haji. Ada titelnya, hidup dipanggil haji, pulang mati juga masih dapat gelar haji. Makanya kita urus dulu nih, rapiin dulu akidah kita, syahadat kita, sholat kita, ya. Karena haji ada syarat khusus. Manis tato'a ilaihi sabila. Pada hakikatnya banyak amalan-amalan atau kebaikan-kebaikan yang memang pahalanya setara dengan haji. Salah satunya ini Pak, hadir kumpul kita di majelis ta'lim. Salah satunya orang-orang yang ketika dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Man sholla subha fi jama'atin summa qa'ada. Habis sholat subuh dia nggak langsung pergi. Yadkurunallah, dia zikir dulu hatta tatlu as-samsi, sampai terbit fajar. Ini pahalanya kata Nabi seperti dapat pahala haji dan umroh. Taman, sempurna dan sempurna. Makanya sholat subuhnya biar getol, jamaahnya biar getol. Habis sholat subuh sampai sholat isyraq, satu dudukan itu. Isyraq masuknya sekarang sekitar jam 5 lewat 48 ya? Ya. 38. Nah, 38. Dari Isra ke Duha jam 6. Dikit. Tapi memang dua waktu itu berat. Satu waktu antara maghrib ke isya. Nah, dua antara subuh ke Isra. Sebentar sebenarnya. Kalau kita ngerokok itu sebatang, ukuran sebatang, ngopi ukuran segelas, pahalanya luar biasa, ya, pahalanya luar biasa. Dan itu penting, sesekali seumur hidup minimal kita ngeranapin tuh. Sama halnya ketika kita disunnahkan sholat tasbih, saking pentingnya itu minimal seumur hidup kita ngeranapin, walaupun cuma sekali. Jadi itulah makna karim menurut pendapat daripada ulama. Silamen. Selamat. Masih. Jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang mendapatkan pangkat makomat yang kedua selain karim adalah al-hakim. Hakim itu ya bijaksana kalau secara bahasa.
secara makna. Tapi hakim di sini adalah ay musibun fi af'alihi wa huwa ma yamna'u nafsahu min khalafati aqlihi salim. Hakim itu adalah orang-orang yang wala athar dunya alal akhirah, orang-orang yang hidupnya lebih mementingkan kepada tujuan akhirat ketimbang tujuan dunia. Jadi kalau udah bicara keakhiratan, dia selalu utamain, selalu lebih pentingin ketimbang urusan dunia. Itu adalah hakim, orang yang selalu menjaga dirinya untuk tidak menuruti hawa nafsunya, min aklihi salim, ya, karena nafsu dengan akal ini mukhalafah, selalu bertentangan. Hawa nafsu ngajakinnya ya yang enak-enak, hawa nafsu ngajakinnya yang nggak benar, mukhalafah, dia lawan, dia tentang, ya, dia lebih ngikutin akal sehatnya yang menyelamatkan as-salim. Ini isyarah, Pak, isyarah agama kita di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi agama Islam itu agama yang menjadi jalan bagi orang-orang yang Allah beri nikmat. Jadi isyarahnya nikmat. Enak sama nikmat beda nggak? Beda nggak? Beda. Sekarang saya tanya, Bapak puasa, enak nggak? Enak nggak? Puasa Ramadan? Enggak. Puasa nggak enak. Lapar, haus, ngantuk, lemes, capek, puyeng. Tapi nikmat. Buat orang-orang beriman, ya, yang hatinya sudah iman, dikasih lezat sama Allah. Setiap ibadah yang ia lakukan ada zauknya, gitu, ada rasanya. Sholat enak nggak, Pak? Enggak enak sholat. Ya, tapi ini nikmat. Yang udah enak, yang udah nikmat, justru nggak sholat berasanya nggak enak. Kayak ada yang kurang. Begitu, Pak. Ya. Kalau kita sudah enak, dapat, ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, dia punya hati, ya, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya? Kepikiran nggak misalkan pas Ramadan, ya, kita ngumpet nggak puasa, kepikiran nggak? Enggak, Pak. Kita puasa aja, enak kita jalan, ya, kepanasannya kita redo, kita ikhlas, lapar ya kita terima, enak-enak. Itu cirinya, isyarah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan sedikit demi sedikit kita sampai kepada makom itu, ya, makom karim, makom hakim, ya, karena kita ibtidak, sedang belajar, apalagi, ya, kita semakin hari umur semakin nambah, ya, Pak, semakin nambah, hakikatnya jatah usia kita semakin berkurang. Itu. Makanya kata Sayyidina Ali, inna dunya salah satu ayam. Dunia itu hakikatnya cuma 3 hari, bukan 7 hari, bukan Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, bukan. Inna dunya salah satu ayam. Dunia itu cuma punya 3 hari. Apa yang pertama? Yaumul ghad bima fihi falaysa bi'aid. Yang pertama adalah hari kemarin yang udah kita lewatin, minggu kemarin, tahun kemarin, bulan kemarin, ya, nggak bisa kembali lagi. Falaysa bi'aidin. Makanya ada lagunya tuh, lagu Mansur, yang lalu biar berlalu, begitu. Kalau kata Mansur. Kalau kata ulama lain, ya, yaumul ghadun hakimun, ya,
biba'idi. Jadikan hari yang kemarin itu adalah pelajaran buat kita, hikmah buat kita, guru buat kita. Yang baik ya kita jalani, yang nggak baik di hari-hari kita tinggalin. Hakimun mu'addabun. Jadikan hari yang kemarin yang udah kita lewatin harus menjadi guru pelajaran buat kita. Wa yaumun wa anta fihi wa lam tadrid a anta baqiyun amrohilu. Yang kedua, hari ini, hari yang sekarang kita jalanin, yang hari ini kita nggak tahu kita masih dikasih umur panjang besoknya atau Allah takdirkan usia kita sampai hari ini aja. Kita nggak tahu, nggak ada yang bisa jamin. Karena ada istilah mautul fujaah, mati mendadak. Ada itu. Allahumma inni a'udzubika min fujaati syarr. Ya Allah, saya berlindung padamu dari mati mendadak yang buruk. Kena angin duduk gitu. Min rihil ahmar. Saya berlindung padamu ya Allah dari angin duduk, angin merah. Wa min da'il akbar, dari penyakit berat. Ya, kalau kita lihat banyak orang di berita kadang kecelakaan, itu nggak dinyana-nyana Pak, nggak diingimpi-ngimpin itu sebelum itu, tapi Allah Subhanahu tentukan lain ajalnya hari itu. Kayaknya Nabi Ibrahim itu ketika didatangin malaikat Ijrail, itu Allah mesen, wahai Ijrail, hari ini engkau datang ke Nabi Ibrahim alaihissalam, dia kekasihku, karena batas umurnya sudah habis. Cuma nanya dulu, jiganya mau hari ini dicabut, jiganya enggak ya balik lagi. Sekelasnya Nabi Pak. Malaikat izin dulu. Kalau kita bagaimana ya? Orang ketang lagi kita mah ya. Malaikat Ijrail itu nyamar jadi orang yang seganteng-gantengnya orang, pakaiannya bagus, pakai minyak wangi yang seharum-harumnya. Dia uluk salam ke Nabi Ibrahim. Dia ngomong maksud dan tujuannya, wahai Rasulullah, wahai Khalilullah, saya diperintah Allah untuk mencabut nyawamu hari ini, sekarang. Nabi Ibrahim marah, nggak terima. Kenapa? Kalau memang Allah takdirkan ajal saya saat ini, mestinya engkau sebagai tugas pencabut nyawa ngasih tahu dulu dari kemarin-kemarin. Lah saya udah ngasih tahu. Kata malaikat Ijrail, saya udah ngasih utusan. Utusan yang saya yang pertama adalah rambutmu yang sudah putih. Ada yang udah putih rambutnya. Coba Haji, ya jangan santai-santai, wah udah putih. Itu utusan malaikat Ijrail. Yang kedua, tenaga udah mulai lemah. Ya, kulit udah pada keriput. Itu tanda. Ya, utusan dari malaikat Ijrail. Baru paham dan Nabi Ibrahim, oh ternyata begitu. Jadi malaikat udah ngasih warning, ya, ngasih info utusan. Nabi Ibrahim penasaran, saya pengen tahu ada bagaimana caranya engkau mencabut orang-orang yang beriman. Ya ini seperti ini. Terus kalau engkau mencabut orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa, bagaimana? Nabi Ibrahim suruh balik badannya. Ntar hitungan 3, bahasanya begitu, balik lagi. Dia kaget Pak sampai pingsan. Nabi Ibrahim nggak sanggup melihat seremnya itu muka wajahnya malaikat Ijrail yang datang dengan cara yang keras, yang sadis, yang garam untuk mencabut orang-orang kafir. Makanya diibaratkan orang beriman itu seperti rambut yang ada di dalam tepung, dicabut. Tapi orang kafir itu seperti tambang yang dicabut di tepung. Urak, maur, murag, berantakan, begitu. Kita nggak tahu ini. Hari ini ya harus kita jadikan sebagai momentum untuk kebaikan, amal yang terbaik. Barang siapa yang hari ini, detik ini, jam ini lebih baik dari hari yang kemarin, minggu yang kemarin, tahun yang kemarin, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan yang terakhir, wa yaumul ghad 'alaika bil amal. Ya, hari esok
hari di mana kita punya harapan, kita punya cita-cita. Apa hari besok? Yaumul akhirah. Apa yang kita tanam bakal kita petik, Pak. Ya. Sholat kita, ibadah kita, sedekah kita, semua baik yang wajib maupun yang sunnah, hasoda bakal kita petik. Matinya kita dalam keadaan yubasyirunallah, Allah kasih kabar gembira, Allah kasih matinya enak, husnul khatimah. Di dalam kubur sama, Allah kasih nikmat, raudhah min riyadil jannah. Di akhirat Allah masukkan surganya. Ya, amin ya rabbal alamin. Ulaika jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radwan dzalika liman khasyiya rabbah. Orang-orang yang sudah berikrar menyatakan dirinya Allah, ya, kita redho Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad kita redho sebagai nabi kita, Allah redho. Keredoan itulah yang akan menjadikan balasan Allah yang sempurna. Cita-cita kita nanti di yaumil kiamah, balasannya jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi kita masih punya 2 waktu. Saat ini harapan kita di hari yang akan datang. Mudah-mudahan di akhir penghujung tahun ini Allah ampuni dosa kesalahan kita, Pak, ya. Allah bimbing kita, Allah ampuni dosa kesalahan orang tua kita, istri kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, rahmah, dan Allah tutup wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Titilkan ya al-mazkur al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu ya ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.